Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini Allah masih memberikan hidayah kepada kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini masih diberikan kesempatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah masih memberikan tempat untuk kita selalu memperbaiki diri kita, memperbaiki lingkungan kita, insya Allah. Kesempatan ini di antara resep yang dipelajari oleh Bapak ketika mempelajari ilmu Al-Surah, maka yang pertama adalah jangan bosan untuk melatih diri kita dalam mempraktekannya. Tidak boleh bosan diri kita untuk terus mempraktekannya. Banyak di antara kita yang ingin bisa membaca kitab, bisa berbahasa Arab, kitab-kitab kuning atau kitab pesantren disebutnya kitab buku. Namun sedikit orang dengan kesempatan yang Allah berikan bisa mempelajarinya dan bisa lancar dalam mengikuti kegiatannya. Besar keinginan kita, maka tidak boleh pupus. Walaupun saat ini masih belum bisa membaca kitab, saat ini belum bisa mempelajari bahasa Arab, maka kita sama-sama terus menambah metode cara kita untuk bisa belajar bahasa Arab. Banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju Roma. Walaupun kita letih, walaupun kita lesu, walaupun kita letoy, walaupun kita lemah, tapi love, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada bahasa Allah, insya Allah. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kita bisa bahasa Arab dalam kitab yang disusun oleh pembelajaran kelas namanya SBK, Sekolah Baca Kitab. Yang pertama, faktor kaidah. Dalam bahasa Arab, kaidah itu sangat penting. Seorang pelajar harus bisa mengutamakan kaidah-kaidah yang sering digunakan. Buat apa kita mempelajari bahasa-bahasa yang belum ataupun jarang kita gunakan? Contoh bahasa Arab yang sering kita gunakan, Astagfirullah ya Ustaz, apa? Ilhamul. Nah, itu. Jadi bahasa-bahasa yang sering diucapkan saja. Sering kita terkadang kalau belajar bahasa Arab tapi tidak sering diucapkan, maka pusing. Makanya dalam bahasa Arab itu dibagi dengan yang sering berulang, dibagi dengan yang jarang, dibagi dengan carikan. Jadi yang pertama adalah faktor kaidahnya. Kaidah itu sangat penting bagi pelajar untuk mengutamakan kaidah-kaidahnya atau rumus-rumusnya atau catatan-catatan terpentingnya yang kita bisa ambil. Kalau bahasanya jarang digunakan, bahasanya tidak sering diucapkan, maka sebetulnya bukan berarti mubazir, tapi belum tepat. Yang kedua, faktor kosakata.
Ya, kosakata itu sangat penting karena dalam bahasa Arab selama kita ketika belajar bahasa Arab, sehebat apapun kita menguasai kaidahnya, menguasai rumusnya, tapi kita tidak bisa membaca, tidak bisa menerjemahkan, ya, tidak praktek dalam bahasa Arab, maka kita akan lemah dalam kosakatanya. Kemudian yang ketiga, tadi faktor kaidah, 2 faktor kosakata, 3 faktor praktek. Praktek itu sangat penting, khususnya bagi kita praktek membaca kitab, ya, langsung dengan Quran. Semakin sering praktek akan semakin terampil. Semakin sering praktek semakin akan bisa karena biasa. Allah bisa karena terbiasa. Ya, maka penting bagi kita untuk praktek. Selama apapun kita belajar bahasa Arab, sehebat apapun kita menguasai kaidah bahasa Arab, tidak sempurna jika tidak dibarengi dengan penguasaan kosakata. Bagaimana kita bisa membaca, menerjemahkan, apalagi berbicara kalau kosakata kita sedikit? Yang diingat hanya hammam saja, yang diingat hanya ujur, yang diingat hanya sedikit. Maka praktek yang sangat penting, praktek langsung membaca, menerjemahkan, ya, itulah cara yang efektif, cara yang praktis. Ya, kendala kita kan sibuk apa sok sibuk? Sibuk-sibukan, menyibukkan, ya, menguasai kaidah tapi jarang atau tidak pernah praktek, maka itu juga akan bingung dalam bahasa Arab. Maka nanti Bapak minta kepada kalian, ya, karena hari Sabtu mulai ada kajian, maka biasakan nanti ditulis untuk bisa hafal bahasa Arab, untuk bisa memahaminya. Jadi ditulis bahasa Indonesianya di atasnya, di bawahnya bahasa Arab, di bawahnya bahasa Inggris, bisa di bawahnya bahasa Sunda, di bawahnya bahasa Jepang, misalnya. Misalnya, ya. Jadi ketika kita masuk ke kamar, ke kobong, itu sudah dibangun mindset kita, sudah terbangun pikiran kita untuk mengingat nama-nama yang ditempel. Nama-nama yang ditempel. Oh, ini apa nih? Moskyu, apa? Moskyu, masjid. Nah, ini. Ya, Mas, masjid. Gitu. Jadi ditempel. Itu untuk mengingatkan kita, untuk mengingatkan kita. Jadi untuk mengingatkan kita adalah dengan cara melihat sekitar lingkungan kita, tulisan-tulisan Arab. Jadi kalau dihitung bahasa kita, satu bahasa Sunda, mukadimahnya, ngajinya bahasa Indonesia, kemudian bahasa Arab. Ada berapa bahasanya? Sama bahasa Sunda 4 bahasa, kalah Golkar juga. Masya Allah. Kita mau 4 bahas berapa? Apa saja? Indonesia, Sunda, Arab, Inggris. Jadi siapa yang bisa bahasa satu kaum maka akan selamat. Siapa yang bisa bahasa satu kaum maka akan selamat. Bisa dipahami? Insya Allah. Ya.
Jadi pepatah mengatakan tadi ala bisa karena biasa. Sekarang bagaimana tips menghafal kosakatanya? Ya, untuk menghafal kosakata kita mencari di kamus, kalau dihafalkan boleh, atau kita mencatat dan kita sering baca Quran. Berarti setiap yang kita baca Qurannya kita tempelin hafalannya, bukan Quran yang ditempel, tapi tempelin hafalan. Kamus dalam bahasa Arab sering atau dan pernah Bapak sampaikan, kalau cara membuka kamus itu beda kamus Arab dengan kamus Inggris. Kalau kamus Arab dari belakang ke depan, ya, kalau bahasa Inggris depan ke belakang. Kalau kata-katanya, misalkan kalau dari depan, dijamin tidak luntur. Coba dari belakang, luntur tidak dijamin. Jadi dari belakang ke depan. Bisa dipahami? Tips cara untuk bisa membaca kosakata dalam bahasa Arab dalam kamus, ya, bahwa bahasa Arab itu terdiri dari tiga huruf, sehingga jika ada satu kata lebih dari 3 huruf, maka itulah yang dinamakan dengan tambahan. Contoh, kalau kata dimulai dari hamzah kemudian lebih dari 3 huruf, maka yang dicari dalam kamusnya adalah setelah contoh ada tulisan Islam, yang dicari dalam kamus adalah kata apa? Sinnya, sin lam mim, salama yuslimu Islam. Jadi yang dicari dalam kamus adalah setelah hamzah, karena 3 huruf itu nyari kamus kalau ada depannya hamzah. Kemudian yang kedua, kalau diawali dengan alif sinta, atau si sinta, nah tambahin si alif sinta. Jadi jumlahnya berapa? Berarti 3 atau 5 huruf. Berarti yang dicari adalah setelah alif sin. Contoh istighfar, yang dicari kalimatnya apa? Alif sin ta. Istighfar berapa huruf? Nah, istighfar berapa huruf? 6 huruf. Istighfar berapa huruf? 6 huruf. Jadi yang dicari adalah setelah alif sinta. Ista berarti ini dibuang. Berarti yang dicari yang dicari ro-nya. Ghafaro yaghfiru istighfar. Itu bedanya dengan bahasa Arab. Berarti tetap yang dicari adalah 3 huruf, 3 hurufnya. Jadi kalau ada alif sinta istighfar, berarti yang dicari dalam kamus, yang dibuka kamus bukan di alif, tapi yang kita cari setelah 3 huruf alif sin ta. Berarti apa hurufnya? Ghin. Paham ya? Ini kalau 4 orang lagi atau 2 orang lagi yang ke toilet tak bisa. Ya, itu saja. Ya, mungkin baru 2 saja yang disampaikan untuk dalam mudahnya memahami kosakata dalam bahasa Arab, memahami dalam kamus. Memahami kamus saja sulit, apalagi kamus. Lebih mudah memahami kamu atau lebih mudah memahami kamus? Kamus.
Ya itu saja, mudah-mudahan dapat dipahami. Walaupun makanan sudah siap, minuman sudah siap, snack sudah siap, ngaji dulu, insya